Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah secara online di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Bapak akan setiap kasih dan kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Hingga kami boleh ada di tempatnya Tuhan. Kami boleh berdiri ya Tuhan di tempat ini dengan kondisi yang sehat semua karena kemurahan Tuhan. Kebaikan-Mu ya Tuhan selalu menyertai kami ya Tuhan sepanjang hidup kami hingga saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan layakkan kami ya Tuhan untuk datang kepadamu ya Tuhan. Menghampiri tahta kudus Tuhan. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kembali kita angkat pujian ini, katakan suara-Mu tuntunku lewati aku. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Mari dengan bangkit berdiri kembali katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu. Katakan Lord I'm amazed, Lord I'm amazed
kebaikan-Mu Tuhan. Sekali katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita sembah pujian, bermazmur bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Hanya Dia yang kita perlukan di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik, Kau baik bagiku. Hanya Kau layak disembah. Haleluya, kami bersyukur kuasa kebaikan-Mu. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau membuka ibadah kami ya Tuhan, di dalam doa kami ya Tuhan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini ya Tuhan. Gak ada satupun ya Tuhan, tidak ada satu hal pun ya Tuhan di dunia ini yang kami perlukan Tuhan selain Engkau ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir siap menjamah kami, mengubahkan kami ya Tuhan. Kami dengan kerendahan hati ya Tuhan mau datang kepadamu ya Tuhan. Dengan hancur hati Tuhan, dengan haus akan Engkau ya Tuhan kami datang ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memenuhi kami saat ini ya Tuhan. Dengan kasih-Mu ya Tuhan, dan kuasa-Mu ya Tuhan. Dengan urapan-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami siap memuji nama, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dan bersyukur, kita sama-sama katakan. Amin. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian? Bersama Yesus luar biasa, amin. Amin. Boleh kasih salam sehati dulu buat saudara seiman kita. Kita percaya bahwa tidak ada satu pun hal di dunia ini yang menandingi Tuhan kita, amin. Tidak ada yang setara denganmu Tuhan. Kau ajaib dan luar biasa. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada Kerajaannya yang terbesar, kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar suara-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. mari kita bertepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Kembali katakan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar. Semua musuh pun gemetar mendengar suara-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan-Mu. Hanya Yesus Tuhan
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kembali katakan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu Tuhan. Amin. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kembali katakan, sungguh tak tertandingi, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. hanya Yesus Tuhanlah yang Jauh melebihi, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, boleh berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan kita. Amin, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu ya Tuhan yang boleh senantiasa kami terima Tuhan hingga sampai saat ini. Kami boleh berkecukupan ya Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini. Biar kiranya Tuhan boleh berguna ya Tuhan, bermanfaat bagi perluasan pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini. Kami siap memberikan dengan sukacita. Haleluya. Amin. Selamat memberi secara bergantian Bapak Ibu. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih bisa memberikan untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebentar kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang akan ditaburkan ini boleh mengubahkan kehidupan kita, menguatkan kita, memberikan kita pengharapan yang baru akan janji-janji Tuhan yang luar biasa. Kami ingin selalu dekatnya Tuhan, untuk lebih lagi mengenal Tuhan, lebih lagi mendengar suara-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Menginginmu
Yesus selamanya. Kembali kita angkat pujian dan katakan, ku ingin selalu dekat mendengar suaramu. Ku ingin selalu dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik. Mari dengan bangkit berdiri kita angkat pujian ini. Harta yang paling berharga Tuhan yang Engkau. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Takkan ku tukar kesetiaanku, hanya Kau satu yang ku rindu. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Tuhan, ini yang menjadi pengakuan iman kami pagi ini. Hanya Engkau harta yang paling berharga dalam hidup kami, yang tidak dapat dibandingi dengan apapun. Kami memilih untuk mengikut Engkau. Kami memilih untuk mempercayai perkataan-perkataan-Mu, percaya pada pribadi-Mu, Allah yang hidup. Pagi ini Tuhan, kami buka hati kami buat kebenaran-Mu. Roh Kudus, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, biar kami sama-sama dapat mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Main musik sebentar dulu ya. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya khotbah, saya mau ngajarin satu lagu. Lagunya sederhana, judulnya Ku Perlu Kau Tuhan. Refnya, kata-katanya tidak sulit ya Bapak Ibu Saudara, hanya diulang. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu Tuhan. Jadi say, ikutin tangan-tangan ini. Ini iramanya 4/4 kok, beat biasa ya. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu. Gampang kan Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi ya. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu. Refnya yang pertama katakan, pegang tanganku. Pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui
berkatmu. Ref yang kedua, katakan dengar doaku. Dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Kamu siap. Bapak Ibu Saudara, lagunya sederhana tetapi lagu ini menggambarkan satu kebergantungan kepada Allah. Pagi ini saya ingin mengangkat satu tema dari 2 Tawarikh pasal yang ke-20. Kita akan belajar dari satu kisah seorang raja di Israel namanya Raja Yosafat. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara perhatikan cerita ini. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitakan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Ayat 3. Yosafat menjadi takut. Ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang semua dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, waktu kita membaca beberapa ayat di atas tadi, kita tahu ada satu pergumulan besar yang sedang dialami oleh Yosafat. Tadi dikatakan bahwa ia diserang oleh sebuah laskar yang besar, Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan orang Meunim. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, laskar yang besar yang hendak menyerang Yosafat itu sudah ada di depan matanya, di En-Gedi. Tidak jauh dari Yosafat. Sesuatu yang pasti terjadi, satu yang tidak terelakkan sudah ada di depan mata. Dan kalau kita baca tadi di situ Yosafat menjadi takut. Kalau Bapak Ibu Saudara baca 2 Tawarikh pasal 17 ayat 10 sampai 13, 2 Tawarikh pasal 17 ayat 10 sampai 13. Di situ Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketakutan yang dari Tuhan menimpa semua kerajaan di negeri-negeri sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Dari antara orang-orang Filistin ada yang membawa kepada Yosafat persembahan dan perak sebagai upeti. Juga orang-orang Arab membawa kepadanya kambing domba, domba jantan 700 ekor dan kambing jantan 7.700 ekor. Yosafat makin lama makin kuat, menjadi luar biasa kuat. Di Yehuda ia membangun benteng-benteng dan kota-kota perbekalan. Ayat 13. Banyak perbekalan di kota-kota Yehuda. Orang-orang perangnya ada di Yerusalem. Semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Bapak Ibu Saudara, kalau baca beberapa ayat ini seakan-akan ada satu gambaran Yosafat tidak terkalahkan. Kekuatan yang daripada Allah hadir, bangsa-bangsa menjadi takut. Dia punya pasukan yang besar. Orang-orang yang gagah perkasa, orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan hebat. Tetapi waktu kita baca beberapa ayat setelah itu, ada kalimat Yosafat menjadi takut. Bahkan bukan hanya takut, dia tidak berdaya. Balik lagi ya, 2 Tawarikh pasal 20 ayat 12. Di situ dikata gini, ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat yang hebat itu takut, bahkan tidak berdaya. Dia berkata, kami gak punya kekuatan. Apa yang harus kami lakukan? Bapak Ibu Saudara, ada satu saat, ada satu situasi yang mungkin akan Bapak Ibu Saudara dan saya alami seperti ini. Ada satu pergumulan besar, ada masalah besar yang
sedang kita hadapi tidak terelakkan mungkin bagi kita, dan saat seperti itu kita nggak punya kekuatan dan kita sedang tidak berdaya. Padahal kalau kita baca Yosafat, kurang apa? Dia kuat sekali. Tetapi waktu laskar itu datang, dia takut dan tidak berdaya. Mungkin ada beberapa situasi yang Bapak Ibu Saudara dan saya hadapi hari-hari seperti yang dihadapi oleh Yosafat. Tetapi yang menarik Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 3 dan ayat 4 dalam 2 Tawarik tadi, ada satu kalimat penting yang Alkitab sampaikan lewat kisah Yosafat. Ia memutuskan mencari Allah. Dia memutuskan untuk mencari Allah. Bapak Ibu Saudara, kata keputusan secara arti harfiahnya Bapak Ibu Saudara, saya kemarin sampai lihat kamus bahasa Indonesia. Apa sih arti keputusan? Agak panjang ternyata artinya ya. Keputusan itu artinya akhir dari suatu proses pemikiran dan pertimbangan terhadap sebuah pilihan atau alternatif yang dilakukan. Tahap akhir. Jadi di situ Bapak Ibu Saudara, keputusan itu bicara soal sesuatu yang Bapak Ibu Saudara pilih dari sekian banyak pilihan. Saya ambil A. Ada A, B, C, D. Saya pilih A. Itu keputusan. Memilih A. Artinya Bapak Ibu Saudara, saat itu Yosafat punya banyak pilihan di hadapannya. Mungkin itu relasi militer, mungkin itu pasukan-pasukan yang tadi dikatakan gagah perkasa. Dia punya banyak orang-orang hebat. Tetapi dari semua pilihan-pilihan yang ada, Yosafat justru memilih Allah. Yosafat memilih Tuhan. Artinya menurut Yosafat, Allah itu jauh lebih hebat dari semua pilihan yang tersedia di depannya. Masalahnya bagi kita saat ini, apakah keputusan yang sama dengan Yosafat itu, bahwa Allah jauh lebih hebat dari yang lainnya, juga adalah sesuatu yang kita pikirkan dan kita putuskan hari-hari ini. Waktu Bapak Ibu Saudara menghadapi banyak pergumulan, keputusan apa yang kita ambil? Apakah kita memutuskan untuk menjadikan Allah satu-satunya sumber kekuatan, atau kita mulai mencari kekuatan lain di dalam kehidupan, apapun bentuknya? Dan itu dibuktikan oleh Yosafat ketika dia memilih Allah. Perhatikan ayat-ayat tadi. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Dia mengajak seluruh Yehuda berdoa. Bukan hanya berdoa, dia berpuasa. Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara. Berdoa dan berpuasa. Mau menunjukkan satu keseriusan dia untuk mencari Tuhan dan kekuatannya. Masalahnya hari ini, coba kita renungkan. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara dan saya masih bertekun di dalam doa kita. Bahkan kita puasa. Bapak Ibu Saudara, di tahun ini menjadi satu tahun yang luar biasa. Secara khusus saya belajar banyak hal-hal rohani baru. Termasuk hal berdoa dan berpuasa ini. Berapa waktu yang lalu di bulan, berapa minggu yang lalu maksud saya puasa Bapak Ibu Saudara hampir 1 minggu. Bukan karena program dari kampus, dosen-dosen suruh puasa. Ada bukan program itu. Jadi dosen-dosen gak cuma ngajar, tapi diperlengkapi dengan kekuatan spiritual juga. Belajar puasa. Bahkan Bapak Ibu Saudara setelah Imlek mungkin puasa lagi nih. Jangan Imlek puasa ya, gak enak. Imlek puasa. Ada babi hong, ada apa. Ayo makan, puasa. Setelah Imlek lah. Tetapi ada sesuatu yang waktu Yosafat menghadapi satu pergumulan yang di luar kekuatannya, dia cari Tuhan dengan serius. Bahkan seakan-akan dia rela meninggalkan kenyamanannya untuk ambil tempat puasa di hadapan Allah. Dia sungguh-sungguh bergumul dengan Allah untuk mencari dia. Ini banyak pelajaran rohani yang menguatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ia mengajak seluruh Yehuda berdoa dan berpuasa. Bukti bahwa dia menunjukkan Allah jauh lebih berharga dari yang lain. Orang yang menganggap Tuhan itu lebih dari segalanya,
dia sungguh-sungguh bergumul dengan Tuhan, berdoa dan berpuasa menghadapi apapun. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang ke-12 tadi kita melihat di situ dikatakan begini. Ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Bapak Ibu Saudara perhatikan kalimat itu. Yosafat yang besar itu, yang gagah perkasa, yang tadi kalau Bapak Ibu Saudara panjang, dia punya segalanya, punya kekuatan, punya kuasa, punya relasi, punya pasukan, punya kekuatan. Tetapi waktu itu Bapak Ibu Saudara, dia dengan rendah hati mengakui dan berkata, Tuhan, saya tidak punya kekuatan. Seorang raja yang punya kekuasaan itu berkata, aku nggak punya kekuatan. Atau dia berkata gini, I'm nothing without God. Saya tidak ada apa-apanya tanpa Allah. Padahal dia punya kekuatan, tetapi di hadapan Tuhan dia mengakui dengan jujur keberadaannya. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa. Hanya orang-orang Bapak Ibu Saudara yang menyadari keberadaannya seperti ini di hadapan Tuhan, yang dapat berkata dengan benar, hanya Engkau segalanya bagiku. Hanya Engkau yang kuperlukan. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya masih merasa kuat, mungkin merasa kuat, merasa sehat, merasa kaya, merasa punya ini, punya itu, punya relasi hebat, kedudukan, jabatan. Selama kita masih merasa kuat, kita pasti anggap Tuhan remeh. Pasti. Dan itu terbukti Bapak Ibu dari beberapa sikap kita di hadapan Tuhan. Waktu kita berjumpa dengan Allah, waktu kita datang kepadanya. Jangan tunggu sampai di ruang ICU. Tahu ya ruang ICU? ICU. Jangan tunggu sampai di situ baru berkata, aku perlu Engkau Tuhan. Waktu kita nyanyi tadi lagu tadi, ya santai-santai biasa saja, nggak ada sesuatu yang mendesak. Tetapi kalau di ruang ICU nyanyi lagu itu, coba. Jangan tunggu sampai peristiwa-peristiwa itu terjadi baru kita berkata, aku perlu Tuhan dalam hidupku. Yosafat itu sadar betul Bapak. Kekuatannya yang terbesar, kekuatan yang sesungguhnya bukan yang melekat dalam diri dia. Kekuatan dia yang sesungguhnya itu adalah Allah dan kuasanya yang tidak terkatakan. Katakan amin. Mari kita bangun kesadaran ini. Waktu Bapak Ibu Saudara dan saya menghadapi banyak tantangan dan pergumulan menjalani kehidupan. Satu Bapak Ibu Saudara yang harus kita ingat. Tidak ada yang Bapak Ibu Saudara bisa andalkan selain Allah dan kekuatannya. Dalam melewati apapun. Ayat selanjutnya tadi dikatakan dalam ayat 12. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bukti bahwa dia benar-benar mencari Tuhan. Dan menganggap Tuhan jauh lebih daripada yang lain. Adalah kalimat yang dia katakan, apa yang harus kami lakukan. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat tadi apa yang Yosafat miliki, tentu Yosafat bukan orang yang gak ngerti perang. Yosafat bukan orang yang gak tahu atur strategi, tahu cara mengalahkan musuh. Bukan dia gak ngerti, bukan dia gak pinter, bukan dia gak tahu. Tetapi ia dengan rendah hati mau berkata, apa yang aku harus lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan. Yang dia tunggu adalah arahan Tuhan, petunjuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap hari ya, setiap kesempatan, setiap detik, apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus belajar untuk menunggu arahan dan petunjuk Tuhan. Jangan kita merasa lebih pintar dari Tuhan atau lebih pintar dari Roh Kudus.
Masalahnya berapa banyak orang yang sombong, yang merasa kuat, merasa bisa melakukan sesuatu sampai lupa arahan Roh Kudus. Waktu saya doa puasa itu, ini yang saya gumuli, saya dapat. Tuhan seakan-akan banyak ngomong sama saya begini, diam. Jangan banyak bicara, diam. Kenapa saya diam? Supaya bisa dengar suara Tuhan. Kamu terlalu berisik. Diam, supaya tahu Tuhan mau arahin kemana jalannya. Diam, supaya bisa dengar bisikan Tuhan. Menunggu apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu saudara, dunia itu berubah terus. Kita gak bisa prediksi pakai strategi A, pengalaman ini, pengalaman itu. Tunggu Tuhan bertindak. Tunggu arahan dari Allah. Sampai sini ada amin gak nih? Mumpung masih di awal tahun, masih ada 11 bulan perjalanan kita di tahun ini. Di awal tahun ini bisakah kita berkata apa yang harus kami lakukan di tahun ini? Kami tunggu arahan-Mu Tuhan. Kami tunggu petunjuk-Mu. Kayak saya gak mau banyak bicara, diam aja. Biar Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang melakukan, menunjukkan. Duduk dan bertanya, Tuhan apa yang harus kami lakukan. Dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam kehidupanku sehari-hari. Arahan dan petunjuk Tuhan sangat penting. Masalah kita terlalu sibuk dengan banyak kegiatan, banyak hal, sehingga kita gak dengar Tuhan ngomong. Ataupun kalau kita datang, kita duduk, menganggap itu sebagai rutinitas. Kita yang lebih banyak bicara daripada Allah. Saya rindu Bapak Ibu saudara, kisah Yehosafat ini menjadi sesuatu yang kita bisa terapkan dalam kehidupan. Bukan hanya ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar dalam hidup, tapi kesadaran bahwa Allah satu-satunya kekuatan. Sehingga kita datang menunggu perintah, menunggu arahan, menunggu petunjuknya. Menjadikan dia satu-satunya kekuatan kita yang sesungguhnya dalam menghadapi banyak situasi hidup. Masih ada beberapa poin lagi Bapak Ibu saudara, tetapi bersambung, to be continue. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu tadi ya Bapak Ibu saudara. Setiap hari Bapak Ibu saudara dalam doa saya, ini lagu yang saya nyanyikan. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Oh sudah ada teksnya. Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan, hanya Kau yang ku perlu, ku perlu Tuhan. Sekali lagi, ku perlu Kau Tuhan. Pegang tanganku, pegang tanganku, pegang tanganku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Katakan, dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Sekali lagi dari awal, katakan, ku perlu Kau Tuhan.
Ku perlu Kau Tuhan, ku perlu Kau Tuhan. Amin. perlu Kau Tuhan, Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Katakan ku perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan, katakan pegang tanganku. pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui. Beri, katakan, dengar doaku Tuhan, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat. Musik mengalunkan lagu ini dengan lembut, kita tundukkan kepala sejenak. Bapak Ibu Saudara, kita saat teduh sebentar di akhir dari khotbah ini. Ada satu kesadaran yang perlu Bapak Ibu Saudara dan saya bangun setiap hari. Saya perlu Tuhan, saya perlu tangan Tuhan, menuntunlah. Tuhan dengar setiap doa-doa kita. Hari ini apapun yang Bapak Ibu Saudara miliki, pergumulan yang sedang melanda, mungkin itu satu laskar yang besar juga, seperti yang dihadapi oleh Yosafat. Tapi dibanding dengan segala sesuatu yang Bapak Ibu Saudara miliki, pilihlah Tuhan sebagai kekuatanmu. Pilihlah Tuhan dan kuasanya yang dahsyat sebagai satu-satunya kekuatan yang sesungguhnya. Sampaikan kepada Tuhan, katakan, Tuhan tuntun aku, pimpin langkahku. Hal-hal yang Bapak Ibu Saudara ingin sampaikan kepada Tuhan, sampaikan lewat doa-doa Bapak Ibu Saudara. Dan Dia Allah yang mendengar doa Bapak Ibu Saudara. Hari ini apapun yang engkau alami, datanglah kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara berdoa. Pagi ini kita berdoa, bawa keluh kesahmu sama Tuhan. Apa yang engkau inginkan terjadi di tahun ini, apa yang engkau inginkan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Mungkin itu mujizat, mungkin itu kesembuhan, mungkin itu jalan keluar, itu pertolongan, itu pintu-pintu yang dibukakan dalam setiap usaha, pekerjaan, atau apapun. Hal-hal yang ingin terjadi dalam keluargamu, suami, istri, anak-anak, cucu. Hal-hal yang ingin Tuhan kerjakan di tahun ini bagi engkau. Secara pribadi, mari sampaikan sama Tuhan. Dengar apa yang Dia ingin sampaikan kepada kita. Biarlah Tuhan menjadi kekuatan dalam hidupku. Dengan lembut Bapak Ibu Saudara katakan, pegang tanganku, pegang tanganku, janganlah Tuhan lalui, berilah berkat-Mu. Kalau tidak keberatan sambil angkat tangan, katakan, pegang tanganku, pegang tanganku, pegang katakan, Tuhan dengar doaku pagi ini, dengar doaku, dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, berilah
berkat. Katakan dengar doaku Tuhan, dengar doaku. Tuhan Engkau melihat setiap kami. Tuhan Engkau mendengar seruan-seruan yang kami panjatkan pagi ini Tuhan. Kami memilih Engkau. Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya. Kami datang Tuhan. Kami angkat tangan kami. Dan kami berkata pegang tangan kami Tuhan. Pegang tanganku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan Engkau mendengar seruan mereka. Mari pegang tangan mereka Tuhan. Sertai umat-Mu. Tolong mereka Tuhan. Tuhan jawab pergumulan mereka. Tuhan dengar doa kami. Dengar doa. Dalam nama Yesus. Turunlah kuatan baru dari Allah. Tuhan memberikan Engkau kekuatan. Tuhan menolong hidupmu. Tuhan menyertai Engkau. Tuhan bukakan pintu-pintu baru. Mujizat terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus katakan, dengar doaku Tuhan. Dengar doaku. Haleluya. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar doa. Seturut waktu dan kehendak-Mu dinyatakan bagi kami. Tuhan pegang tangan setiap kami. Yang menyerahkan umat-Mu milik kepunyaan. Mereka umat yang Tuhan telah tebus dengan darah yang mahal. Berkati hidup mereka Tuhan. Berkati hidup mereka. Biar pagi ini mereka pulang diberkati Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka. Usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan lindungi mereka. Tuhan sertai mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Mereka aman dalam lindungan Allah. Mereka terpelihara sempurna oleh Bapa di surga. Dalam masa-masa yang sukar, mereka tidak sendirian menghadapinya. Ada Tuhan yang hidup, yang kekuatannya besar, menyertai mereka. Biarlah kekuatan Tuhan hadir dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Saya percaya kita semua yang hadir di tempat ini diberkati oleh firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, selamat memberi. Kembali kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Terima kasih untuk persembahannya. Sekarang saya akan bacakan warta jemaat pada Minggu hari ini tanggal 30 Januari 2022. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati.
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis tanggal 3 Februari pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sesaat sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa pengurapan pada hari Jumat tanggal 4 Februari pukul 6:30 malam di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah harap mendaftarkan diri melalui WA Group info GBI dengan alamat Geraha Pena. Selanjutnya ibadah raya pada hari Minggu tanggal 6 Februari disertai dengan perjamuan kudus akan diadakan sebanyak 3 kali. Yang pertama, ibadah pertama diadakan di Ruko Geraha Niaga pukul 7:30 pagi, selanjutnya ibadah kedua dan ketiga pukul 9 dan 11 siang di Gedung Geraha Pena lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah, agar dapat mendaftarkan diri melalui WA Group info GB dengan alamat Geraha Pena. Dan juga bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GB dengan alamat Geraha Pena, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat pada hari ini, saya serahkan. Ibadah kita hari ini, kita bangkit berdiri. Dari A aja. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hibur, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia Allah yang memberkati hidup Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat tangan kita dan nyatakan kebesaran Dia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Akan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, Yesus akan berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau Allah yang besar dalam hidup kami. Biar pagi ini Tuhan kami mengagungkan kebesaran-Mu. Engkau disukakan, Engkau disenangkan lewat ibadah kami. Memberkati setiap anak-anakku yang mengambil bagian dalam pelayanan. Turun berkat atas hidup mereka dan seluruh umat-Mu yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai langkah mereka. Sebentar kami akan kembali dalam aktivitas kami sehari-hari. Kami percaya Engkau menyertai kami. Kami percaya Engkau memberkati kami. Bukan hanya hari ini, bahkan seterusnya. Tuhan, penyertaan dan berkat-Mu tercurah bagi kami. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu. Terimalah berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus,
serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, memelihara dan menopang hidupmu. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, yang percaya katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.